Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nugraha dari Prodi Kewirausahaan dengan NIM C1E123026, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang sistem informasi manufaktur, yang dimana sistem informasi manufaktur ini sering digunakan untuk mencangkup fungsi produksi untuk seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Yang selanjutnya ada model sistem informasi manufaktur, di mana ada input subsistem, yang dimana sistem informasi akuntansi ini langsung melanjutkan ke output subsistem yang didapatkan oleh subsistem produksi, langsung lanjut kepada pemakai. Lalu ada sumber internal yang diliputi oleh input subsistem industri engineering, langsung dilanjutkan kepada database yang meliputi subsistem persediaan dan subsistem kualitas, dan lanjut kepada pemakai. Dan selanjutnya ada sumber eksternal, yaitu sumber sistem intelijen manufaktur, yang lanjut kepada output subsistem, yang dilanjutkan kepada subsistem biaya, lalu dilanjutkan kepada pemakai. Selanjutnya ada istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur ini. Yang pertama yaitu ROP, atau sering disebut dengan reorder point, yang dimana sistem ini mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kepada kembali. Lanjut, yang kedua ada MRP atau Material Requirement Planning, di mana suatu sistem yang dapat digunakan untuk merencana kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Lanjut kepada materi yang ketiga yaitu MRP2 atau Material Resource Planning. Ini sama seperti yang kedua, yaitu suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini biasanya hanya digunakan untuk memperkerjakan mesin secara efektif. Lanjut, yang keempat yaitu ada JIT atau Just in Time, yang dimana suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum, dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau pada tepat waktunya. Terus juga ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing, yang dimana suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. CIM ini biasanya menggabungkan robotika, CAM control mesin. Lanjut lagi, di sini ada penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Yang pertama yaitu ada CAD atau Computer Aided Design, dari mana sistem ini sering digunakan untuk komputer agar merancang suatu produk infrastruktur seperti mobil, kapal, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Yang kedua ada CAI atau Computer Aided Engineering, sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Lanjut lagi, yang ketiga yaitu ada CAM atau Computer Aided Manufacturing, di mana sistem ini berbasis komputer yang mengontrol pada suatu proses produksi. Adapun yang keempat yaitu CAAP atau Computer Aided Process Planning. Di sini ada tabelnya yaitu tentang defining Computer Aided Process Planning atau CAAP. Di mana ada yang pertama yaitu desain CAD, turun menjadi CAD, dan turun lagi menjadi 3D CAD model. Yang kedua ada proses planning knowledge, lalu turun menjadi CAPP, turun lagi menjadi proses plan. Yang ketiga ada manufacturing knowledge, turun menjadi CAM, dan turun lagi menjadi NC code, di mana sistem ini sering digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Yang kelima yaitu ada robotik, di mana ini melibatkan penggunaan robot, industri alat yang secara otomatis
melaksanakan tugas tertentu dalam proses infra manufaktur. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu sistem informasi pemasaran, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran terlebih dahulu, yang di mana pemasaran adalah kegiatan perorangan dan perorganisasian yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan pendistribusian atau promosi dan penentuan harga barang dan jasa ataupun gagasan. Yang kedua yaitu ada sistem informasi pemasaran, yang dimana sistem ini merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah dalam sebuah pemasaran perusahaan. Nah, di sini ada tabel lagi berikutnya, yaitu ada strategi pemasaran, yang dimana yang pertama itu adalah produk yang dihasilkan, yang kedua kegiatan periklanan dan penjualan langsung atau promotion, dan yang ketiga yaitu jaringan distribusi atau place, dan yang terakhir atau keempat yaitu membuat keputusan harga atau price. Selanjutnya di sini ada informasi pemasaran yang meliputi dari 4 cabang. Yang pertama yaitu produk yang dijual dan produk-produk kompetitor, dan yang kedua bagaimana cara media dan waktu promosi yang akan dilakukan, dan yang ketiga yaitu lokasi atau tempat menjual suatu produk, dan yang terakhir adalah menentukan harga produk termasuk harga dari kompetitor itu sendiri. Lanjut, di sini ada tentang penelitian pemasaran, di mana dalam penelitian pemasaran ini melakukan penelitian yang khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Yang ada di sini melalui media online atau forum seperti biasanya itu blog, thread site, dan social networks. Adapun pengumpulan datanya yaitu dibagi menjadi 2, ada data primer dan data sekunder. Nah, di sini data primer sendiri adalah data yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan, di mana cara pengumpulannya yaitu dengan cara mensurvei atau mewawancara dalam pengamatan pengujian terkendali. Dan yang kedua adalah data sekunder, yang dimana data ini dikumpulkan oleh pihak lain, dan untuk cara pengumpulannya sendiri yaitu dengan mencari dari surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Selanjutnya di sini ada bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama yaitu riset pemasaran atau marketing research, di mana pada riset pemasaran ini sering berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisa semua data pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua yaitu informasi pemasaran atau marketing intelligence, yang dimana sering berhubungan dengan pengumpulan atau pencatatan dan analisa semua data dari perusahaan yang memiliki pesaing dengan hubungan pada penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga yaitu ada pemrosesan transaksi, di mana pada bagian sistem dari sistem informasi pemasaran tersendiri yaitu adanya transaksi, yang dimana sistem ini sering disebut sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan data penjualan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada peramalan penjualan atau sales forecasting, yang dimana pada peramal ini berguna untuk melaksanakan peramalan pada sebuah penjualan yang akan dilaksanakan pada menjual barang. Mungkin hanya sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.